Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiki Ayu Arifah. Pada pagi hari ini saya akan membahas terkait mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Dalam sosiologi terhadap hukum dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada kajian normatif, kajian filosofis, dan juga kajian empiris. Kajian yang pertama ada kajian normatif atau analisis dogmatis. Nah, kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan juga apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Kajian ini bersifat perspektif, menentukan apa yang salah dan juga apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena the statutoriness of law. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan tersebut. Nah, kajian ini lebih menitik beratkan pada seberangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, pelaksanaan kaidah hukum. Nah, dalam pembahasan kedua yaitu kajian filosofis. Nah, kajian filosofis ini dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama hukum kodrat, idealisme, marxisme, dan juga Rainer Lehrerich. Nah, tujuan utama dari kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Karena itu, filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan atau epistemologi dan juga etika. Pembahasan pertama terkait dengan aliran hukum kodrat. Nah, aliran hukum kodrat ini merupakan aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak permulaan. Pada zaman Yunani, hukum kodrat ini diterangkan oleh Aristoteles. Pada dasarnya, secara alamiah seharusnya berlaku hukum terlepas fakta apakah manusia telah menetapkannya atau belum. Thomas Aquino. Mengenai konsepsinya, Thomas Aquino membagi asas-asas hukum. Yang pertama asas principia prima dan juga principia secundaria. Principia prima yaitu yang mutlak yang dimiliki manusia sejak lahir, sedangkan principia sekundaria merupakan asas yang diturunkan dari principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan juga waktu. Nah, yang kedua itu adalah idealisme. Aliran ini gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut pandang yang sama. Untuk itu, Kant mencari aturan-aturan atau asas-asas a priori, yakni tidak bertumbuh pada pengalaman yang dapat dijadikan objek pedoman yang mengikat bagi perilaku kita. Selanjutnya, aliran yang ketiga adalah marxisme. Nah, pada aliran ini, dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran, yang dalam kenyataan disebut menjadi dapat dimengerti, akan tetapi berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Nah, yang terakhir, aliran terakhir, hukum dalam pandangan Hans Kelsen telah direduksi pada sifat yang normatif. Nah, dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara hierarkial yang berlandaskan pada suatu Grundnorm, yaitu merupakan aliran dari Rainer Lehrerich. Nah, kajian yang terakhir ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapatkan tempat. Selanjutnya ada objek kajian sosiologi hukum. Nah, dalam hal ini ada 3 hal, yaitu model kemasyarakatan, struktur sosial, dan juga perilaku. Nah, model kemasyarakatan ini yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi kita tahu sendiri kan, interaksi adalah kegiatan yang secara nyata dilakukan oleh masing-masing individu ke individu yang lain, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya dalam sistem sosial adalah bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain sehingga satu kesatuan saling berkesinambungan.
Yang ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Nah, itu termasuk dalam model kemasyarakatan. Selanjutnya dalam struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial dan juga ada perilaku. Kita tahu perilaku ini adalah perilaku atau tabiat, ada istiadat yang kenyataan dari masyarakat tersebut. Nah, menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Para ahli sosiologi dan ahli hukum kemudian mengusulkan untuk menghindari pertikaian-pertikaian antara sosiologi sendiri dan juga hukum. Caranya adalah memberikan batasan yang jelas kepada metodologi dan juga ruang lingkupnya. Jadi sosiologi, ruang lingkup dan metodologinya sendiri, hukum pun juga begitu. Nah, di Indonesia sendiri, perselisihan yang kurang sehat antara para ahli sosiologi dan juga ahli hukum telah membawa konsekuensi hilangnya kemampuan untuk melihat dan juga membaca keinginan realitas hukum atau keinginan membaca realitas hukum. Nah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri memang realitas hukum tak dapat dipungkiri bahwa realitas hukum terletak dalam realitas sosial. Pembahasan yang terakhir ialah pemikiran hukum sosiologis. Nah, bertolak belakang dari titik pandang praktisi hukum, telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada profesi hukum, terutama para pengacara, ruang lingkup kerjanya kini semakin luas. Hal itu disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan hukum semakin membesar jumlahnya, meliputi semua lapisan masyarakat, misal dengan badan-badan bantuan hukum. Nah, yang kedua ialah hukum. Hukum itu sendiri, kebanyakan orang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan. Kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki teknik penelitian, penelaahan, dan juga pemahaman yang luas dan lebih rumit. Nah, dengan terciptanya beberapa hak dari kelompok masyarakat, hukum akan berkaitan erat dengan masalah-masalah dengan masyarakat yang berhubungan dan bersama-sama meningkatkan intervensi pemerintah dalam mengatur tata kehidupan. Nah, selanjutnya di Indonesia diberlakukan suatu kajian sosiologis terhadap hukum karena Indonesia akan mengalami kesulitan untuk dapat memberikan penjelasan hukum yang memuaskan terhadap kemalut yang tengah terjadi di negeri ini. Ilmu-ilmu sosial yang mulai dilihat dalam kerangka ajaran sosiologikal, jurisprudence, mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbarui dan memutakhirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian sosiologi of law. Nah, dalam hal ini ada dua pembahasan. Yang pertama, nomologis induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah-masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constituendum atau law as what is in the book, melainkan secara empiris yang teramati dalam pengalaman. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.